Ambillah. Ya, saya bersikap baik pada sedikit orang. Jangan berharap terlalu banyak dariku. Saya telah memberimu uang sekarang karena kamu telah datang ke rumahku. Lain kali hal ini tidak akan terjadi. Oke, baiklah. Kapan perceraian akan terjadi? Segera. Dan izinkan saya katakan, Anda akan membuat dia menandatanganinya. Saya tidak ingin ada kesalahan lagi kali ini. Mengerti? Tidak akan terjadi apa-apa. Itu akan terjadi seperti yang Anda katakan. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih. Ayo, aku antar kamu. Oke. Terima kasih. Momina, aku bicara padamu. Aku ingin tahu kebenarannya. Apakah ibu akan menikahkanmu dan Basit? Apakah dia merencanakan sesuatu dan Anda mengetahuinya? Ibu tirimu yang menceritakan hal itu kepadamu. Momina, aku bertanya padamu, katakan padaku. Apa gunanya semua ini sekarang? Apa yang saya dengar di sana dan datang. Dan kembali lagi, setelah itu, ini tidak ada gunanya. Saya mau jawab pertanyaan saya. Jika kamu sudah mendapat jawabannya. Arham. Kini sudah berlalu. Saya ingin melupakan semua itu. Anda juga melupakannya. Itu kesalahanku. Saya seharusnya tidak setuju untuk menikah. Dan seharusnya tidak pergi ke rumah itu. Setelah itu aku menduga bahwa Bibi akan memaafkanku. Dia akan menerimaku di rumah besar itu. Meskipun tempatnya kecil. Dalam hubungan dengan Anda. Namun hal ini tidak terjadi. Dan tidak melihat adanya peluang untuk itu. Lebih baik bahwa kita mengakhiri hubungan ini. Bagaimana mudah bukan bagi Anda untuk menyelesaikan hubungan ini setiap saat. Untukmu aku. Saya tidak memiliki nilai. Itu memiliki nilai. Itu memiliki banyak nilai. Aku tidak memiliki siapapun dalam hidupku kecuali kamu. Namun, inilah kebenaran saya. Bibi Amtul tidak akan pernah mengerti hal ini. खाली अखियों में तू ही बसा था मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां हो हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हो सजना वे
Ibu. Aku tahu itu. Pada titik ini Anda akan merasakan setiap kata-kata saya pahit. Anda harus mendukung suami Anda dalam situasi apapun. Jangan rusak rumahmu dengan apa yang dikatakan ibunya. Saya mengatakan kebenaran. Ibunya benar-benar gila. Tidak peka, picik, dan sombong. Wanita seperti ini menjadi ibu. Dan inilah kebesaran Tuhan. Wanita ini tidak layak menjadi ibu. Bisakah Anda diam saja? Aku tidak meminta saranmu. Saya tidak bisa memberi saran. Saya hanya dapat memberitahukanmu. Dia anak yang baik. Dengan memikirkan ibunya, jangan merusak rumahmu. Dan apa buruknya bagi Anda jika dia telah menjadi tameng bagimu di depan ibunya atas dukungan Anda? Lihat, jika Anda akan berpihak pada wanita tipe Amtul, Anda akan mengalami kerugian. Anda dapat menuliskannya. Saya tahu ini. Mengapa kamu melakukan semua ini? Saya tidak mau penjelasan apapun tentangnya. Kamu ingin bercerai dari ayah. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Sekarang saya tidak peduli apakah Anda ada di sini atau tidak. Hormat dari ibu. Apa itu kasih sayang ibu? Saya sudah melupakannya. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Saya mengatakan kebenaran. Saya mengatakan kebenaran. Dengarkan poin terakhir saya. Saya tidak ingin tinggal di rumah ini. Aku akan pergi dari rumah ini dan hidupmu. Kamu tidak menyukai Momina di rumah ini. Sekarang tinggal di rumah ini sendirian. Saya pergi. Putra, dengarkan aku. Ayah, kumohon. Jangan minta aku untuk tinggal. Aku tidak ingin tinggal di rumah ini, di mana kebanggaan dan kesombongan ibu hidup. Maafkan aku karena meninggalkanmu dalam kondisi seperti ini. Tolong jaga dirimu baik-baik. Putra. Apakah kamu akan bertemu istrimu? Saya tidak terikat untuk menjawab Anda. Stop, Arham. Arham, stop. Anda harus mendengarkan saya. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu akan membawa Momina? Oke. Bawa dia. Tapi dia meninggalkan rumah ini tanpa membawamu. Izin. Saya tidak memintanya pergi. Omong-omong, Anda tidak pernah melihat kesalahannya. Ayo, bawa dia. Tetapi anak itu tidak akan datang ke rumah ini bersamanya. Seorang anak yatim piatu kecil tidak dapat dihidupi di rumahku. Aku menyesali pemikiranmu hari ini. Tipuan yang kau mainkan untuk Amal. Tolong hentikan mereka. Anak kecil itu akan membuat hidupmu sengsara. Dengarkan aku. Tidak mudah untuk mengurus anak orang lain. Selamat tinggal.
कैसे करे ये दर्द बयां रेजा रेजा सब ख्वाब हुए छम छम बरसे प्यासी अखियां हारा दिल सजना वे हारा दिल. Tidak terjadi apa-apa, tetapi Anda sudah mencoba semampu Anda. Tapi lihat, kamu bilang aku, Fehmi, menikahkan Kasib dan Momina. सजना वे हारा दिल सजना वे. Setelah ini, semua itu tidak penting. Saya ingin jawaban atas pertanyaan saya. Anda telah menerima jawaban. सजना वे. Minta Gulam Bin untuk mengeluarkan mobilnya. Aku harus pergi. Ibu mau pergi kemana? Di belakang Arham. Ibu, apa yang terjadi padamu? Kamu akan pergi ke rumah Momina? Dia akan pergi ke sana. Kemana lagi dia akan pergi? Bibi, Arey, benar sekali. Kemana kamu akan pergi saat ini? Kamu santai saja sekarang. Apa yang kalian berdua inginkan? Agar aku tidak mengejar anakku? Haruskah aku membiarkan dia pergi ke Momina? Saya tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi ke sana. Saya harus menghentikannya. Bagaimana Anda akan menghentikannya? Dia tidak mendengarkanmu di sini. Dia akan mendengarkanmu di rumah Momina. Dia tidak peduli sama sekali jika rumahmu hancur atau kesehatan ayah. Bibi, kamu tidak memikirkan semua ini untuk saat ini. Kita akan membicarakannya besok pagi. Saya berjanji, semuanya akan baik-baik saja besok pagi. Ayo naik ke atas. Ayo. सजना वे. Aku seharusnya tidak mengatakannya pada pernikahan itu. Dan seharusnya aku tidak pergi ke rumah itu bersamamu. सजना वे सजना वे सजना. Ibu di sini. Kamu tidak tidur? Aku tidak bisa tidur. Kamu tidur saja. Ibu, kenapa ibu jadi tegang begini? Aku bilang, tidurlah. Jangan ganggu aku. Halo. Ya, saya berbicara. Ya, dia anakku. Apa yang telah terjadi? Apa? Ya. Apa? Apa yang terjadi, Abir? Saudara Arham mengalami kecelakaan.
Anda. Hanya Anda yang bertanggung jawab atas kecelakaan anak saya. Karena kamu, hanya karenamu anakku bisa sampai pada kondisi ini. Tahukah Anda bagaimana menjadi seorang ibu? Ibu yang putranya berada dalam kondisi ini tidak memiliki kesombongan di wajahnya. Dia memiliki kesopanan. Dia berdoa, dia khawatir, dia tidak punya tuduhan. Mudah sekali menjadi seorang ibu, tante. Namun untuk menjadi seorang ibu, kamu harus mengorbankan dirimu sendiri. Jika seorang ibu mau, ia bisa menyerahkan nyawanya untuk anaknya. Tapi untuk itu, seorang wanita seharusnya memiliki jiwa yang cantik ini. Tolong sembuhkan saudaraku. Segera. Arey. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tidak akan terjadi apa-apa pada Arham. Momina, dialah saudara laki-lakiku satu-satunya. Dia adalah saudara laki-lakiku satu-satunya. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियाँ, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियाँ हो। Kamu berdoa untuknya, Arey. Anda akan melihat segalanya akan berubah baik. Kakak Arham sudah sadar. Dan dia telah mengambil namamu tepat setelah bangun tidur. Ayo, temui dia. Benar-benar. Terima kasih Tuhan.
Mari sayang, mari. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir, aku seharusnya tidak datang ke sini. Aku bersamamu. Anda seharusnya sudah mendapatkan gambaran tentang tempat dan status sekarang. Ibu, saya pikir ibu sebaiknya pergi sekarang juga. Beristirahatlah sebentar. Dan Fiza, pikiranmu benar. Kamu juga harus pulang. Kalian tidak perlu khawatir tentang Arham. Apakah kamu belum melihatnya? Betapa santainya dia setelah kedatangan Momina. Tidak bisakah kamu diam? Saya diam saja sejak pagi. Sekarang, saya bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata tentang Momina dan Arham. Pernikahan yang dibuat di surga. Menurutku, ini dia. Kalian berdua juga harus menerima kebenaran ini. Apa yang terjadi? Dia hanya khawatir pada Arham, tidak ada yang lain. Sebaiknya dia simpan sendiri kekhawatirannya. Aku tahu. Lebih dari kecelakaan Arham, kamu kecewa karena kalah. Karena Anda kehilangan kesempatan menang. Tetaplah pada batasan Anda. Saya benar. Karena aku sangat mengenalmu. Anda tidak merasa kecewa. Namun kita harus bersyukur kepada Tuhan saat ini. Bahwa Arham terselamatkan. Aku tidak tahu karena doa siapa. Tuhan menyelamatkan hidupnya. Apa yang sedang Anda coba katakan? Bahwa aku tidak berdoa untuk anakku. Tidak ada seorang pun yang dapat berdoa lebih kuat daripada ibu. Doa seorang istri. Hubungan dengan kehidupan. Ibu, ayah, kakak. Dia pergi dengan kepercayaan ini. Lalu mengapa doanya tidak ada pengaruhnya? Wah, hebat. Anda berbicara dengan sangat bijaksana hari ini. Benar kan? Ketika seseorang melihat orang yang disayanginya hampir meninggal, maka seseorang akan mengerti. Apakah Anda juga merasakannya? Itu suatu hal yang hebat. Apa maksudmu? Dia adalah saudara laki-lakiku. Setelah melihatnya hampir mati, aku menyadari. Aku sangat mencintainya. Jadi pada saat ini, kamu seharusnya bersama saudaramu. Momina bersamanya. Dia bisa merawatnya lebih baik daripada kita. Kamu harus khawatir peran apa yang kamu miliki dalam hidupnya setelahnya, Ibu. Arey, dengan nada apa kamu berbicara padanya? Tahukah kamu apa hubunganmu dengan Fiza? Apakah kamu sudah lupa? Bu, hubungan itu dua arah. Saya menikah dengan Zafar. Itulah yang kamu inginkan. Tetapi apakah Anda pernah merasakan hubungan itu? Pernahkah Anda melihat cinta di dalamnya? Tidak, tidak. Maafkan aku sayang, namun, ini juga kesalahan Anda. Tak seorang pun dapat mencintaimu. Arey, kami semua takut dengan keegoisanmu. Tidak, saya bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas hal itu. Tapi cinta ini adalah itu yang saya dan Zafar tidak bisa lakukan bersama-sama. Ibu, tahukah kamu? Zafar adalah orang yang sangat praktis. Dia punya otak.
tapi bukan hati. Jika seorang pria tidak memiliki emosi dalam hidupnya, tidak memiliki cinta, maka hidupnya tidak ada artinya. Cukup. Bibi, aku tidak tahan lagi. Kamu menghinaku dan ibuku, saudara laki-laki. Apa akibatnya? Mungkin saja ini adalah kebenaran, bahwa kamu menerima Momina. Bagaimana menurutmu, cincin di jarimu ini akan menghasilkan keajaiban? Bibi, apakah kamu lihat dia sudah gila? Dengan cara yang sama seperti dia berbicara kepada saudaranya, itulah sebabnya dia tidak ingin melihat wajahnya. Mereka membuat alasan dan pergi keluar kota. Saya melihat segalanya. Karena gadis itu, segalanya berubah. Fiza, jangan khawatir. Aku akan membuat semuanya baik-baik saja. Bibi, tolong. Demi Tuhan, jangan ulangi bahwa kamu akan berhasil. Semuanya baik-baik saja. Mendengarkan ceramah ini telah menghancurkan hidupku. Tolong maafkan saya, tolong. Ini sayang, minumlah tehnya. Oke. Kamu belum makan apapun dari malam tadi. Setidaknya jaga dirimu sendiri. Kalau kamu minum teh, itu akan menyegarkanmu. Terima kasih, Paman. Apa katamu, Paman? Apa yang kamu katakan pada Abrar? Ayah. Aku tahu aku adalah ayah Arham. Tapi kamu juga bisa bilang ayah. Kamu seperti ayahku. Di hadapanmu, aku tidak merasa ada masalah. Tampaknya semuanya baik-baik saja. Lalu mengapa kau meninggalkan kami? Aku masih marah padamu. Lalu haruskah aku membiarkan rumahmu hancur? Rumahku sayang. Dibangun atas rasa hormat dan cinta yang diberikan pada hubungan. Pada kondisi berikut ini, sebuah rumah telah dibuat, tetapi mereka tidak bertahan lama. Saya minta maaf. Mohon maafkan saya. Jika kamu memaafkanku, maka Arham juga akan memaafkanku. Tahukah kamu, dia masih marah padaku. Dia belum berbicara padaku. Dia akan setuju sayang, dia akan setuju. Dia seperti ibunya, itu sebabnya dia agak keras kepala. Kamu juga tidak berbicara dengan Bibi. Apakah kamu marah padanya? Anda juga memaafkannya. Hari saat dia menerima Anda sebagai menantunya, aku akan memaafkannya. Saya berjanji. Minum teh. Tidurlah sayangku. Tidurlah sayangku. Ayo, tidur sekarang. Waktunya tidur. Lihat jam berapa sekarang. Tidur. Halo, salam kenal. Dengarkan aku. Apakah kamu sudah mengganti popok Sami? Dan sebelum mengaplikasikannya, Anda sudah mengoleskan minyak kelapa? Kau tahu, dia punya alergi. Ya, aku sedang mencoba membuatnya tidur sekarang. Jangan khawatir, aku dapat menangani anak-anak. Saya mengoleskan minyak kelapa yang Anda berikan. Jangan khawatir. Baiklah, itu bagus. Setidaknya Faras tidak perlu mengasuh bayi. Faras sendiri butuh pengasuh bayi. Oke, tinggalkan Faras. Ceritakan padaku, bagaimana perasaan saudara Arham sekarang? Apakah ada perbaikan? Mereka telah memindahkannya ke kamar. Sekarang dia bebas dari mesin. Dia sedang tidur sekarang. Berdoalah agar dia segera pulih. Sekarang, katakan padaku, siapa yang bersamamu? Apakah kamu sendirian? Dan di mana Ibu Arham? Apakah dia bersamamu? Tidak. Paman Afan. Maksudku adalah mengatakan, ayah bersamaku. Dia menyuruh semua orang pulang. Perubahan yang bagus. Ngomong-ngomong kakak, senang sekali rasanya mendengarnya. Hubungan Anda terbangun dan menjadi kuat. Bersyukur. Kalau saudara Arham bangun, mohon mintalah kepadanya atas namaku, dan mengatakan padanya bahwa Fehmi banyak berdoa untuknya. Dan Bibi Zeba mengirimkan cinta. Abi.
Jika kamu mengatakan dia Bibi Fehmi. Bahkan meskipun dia istri kedua ayah. Tapi dia memberi dukungan besar bagi kami. Apapun yang terjadi, saya bebas dari ketegangan di sini. Bahwa Anda dan Sami tidak sendirian di rumah. Baiklah, saya akan mengatakannya. Jangan khawatir, sekarang tidurlah. Kami semua baik-baik saja. Dan tolong tidurlah dengan menyadari keadaan di sekitarmu. Sami terbangun 2 kali di malam hari. Jangan terus-terusan tidur. Oke, baiklah. Jaga dirimu baik-baik. Semoga Tuhan menyertaimu. Halo. Saya yakin Anda akan menyambut saya dengan senyuman. Apa kabarmu sekarang? Ya. Saya merasa lebih baik. Arham. Kalau bisa, mohon maafkan ibu. Karena kamu, dia jadi sangat kesal. Silakan. Apakah kamu sudah makan sesuatu? Hai kakak. Tolong dengarkan aku setidaknya sekali saja. Mendengarkan, saya tidak tertarik pada Arham dan keluarganya atau rumahnya. Sungguh, saya tidak punya minat apapun. Psikopat. Orang-orang ini psikopat. Dan mereka punya, mengubahku menjadi salah satunya juga. Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu marah? Dan pertama kamu bilang kamu akan menyesuaikan diri dengannya. Bahkan ketika dia menikah, kamu bilang kamu punya masa depan cerah. Dan saya menghentikan Anda pada saat itu juga. Aku sudah tak sadarkan diri. Aku sudah gila. Kenapa kamu tidak mengerti? Sekarang saya sudah menyadarinya. Dan syukurlah aku telah menyadari bahwa Arham bukan untuk saya. Pada saat itu adalah pilihan pertama dan terakhirmu. Pilihan pertama, datang dan lihat kondisinya. Dia bahkan tidak bisa menjadi pilihan terakhir sekarang. Saudara apa? Kamu selalu memanggilku boneka dan kamu tidak menyadarinya. Boneka kamu suka semuanya sempurna. Aku tidak suka ketidaksempurnaan. Arham. Dia bukan untukku lagi. Siapa yang pantas mendapatkan siapa? Ini sudah diputuskan oleh waktu itu sendiri. Berkemaslah dan keluar dari sini. Jangan datang di hadapanku, atau aku akan memperlakukanmu dengan cara yang akan kau ingat sepanjang hidupmu. Apakah kamu sudah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu yang tidak masuk akal itu? Kakak, kalau dia bukan istrimu, dia tidak mungkin masih hidup sekarang.